warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan materi tentang makna ICT dan penerapannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Pandara Ayu Sari dengan NIM 131 ingin membaca materi makna dan asal-usul ICT. Istilah ICT berasal dari kata Latin laicius, yang berarti rakyat biasa atau bukan rohaniawan. Dalam konteks modern, laicite berarti sekularisme khas Prancis, yaitu prinsip yang menegaskan pemisahan antara agama dan negara, serta netralitas negara terhadap semua keyakinan keagamaan. Konsep ini muncul dari sejarah panjang ketegangan antara gereja Katolik dan gereja negara Prancis. Pada masa sebelum revolusi Prancis 1789, gereja memiliki kekuasaan yang besar, bahkan mengatur pendidikan, moral, dan kehidupan sosial. Setelah negara revolusi, muncul gagasan bahwa negara harus bebas dari pengaruh agama dan demi menjamin kebebasan individu dan kesetaraan warga negara tanpa memandang kepercayaan mereka. Prinsip laicite kemudian dilembagakan dalam Undang-Undang Pemisahan Gereja dalam Negara tahun 1905 yang menyatakan Republik tidak mengakui, tidak mengaji, dan tidak mensubsidi agama apapun. Artinya, agama menjadi urusan pribadi warga negara, bukan urusan publik atau kenegaraan. Namun, negara tetap menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Perkenalkan, nama saya Putri Sarmali Haryanja dengan NIM 147. Di sini saya akan memberikan prinsip-prinsip utama laicite. Secara umum terdapat 3 prinsip utama dalam laicite. Yang pertama ada kebebasan beragama. Setiap orang memilih memeluk atau tidak memeluk suatu agama tanpa paksaan dari negara atau masyarakat. Negara hanya menjamin hak tersebut tanpa ikut campur dalam urusan keagamaan. Yang kedua ada netralis negara. Negara tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap agama tertentu. Semua keputusan politik, hukum, dan kebijakan publik harus berdasarkan rasionalitas dan kepentingan umum, bukan berdasarkan ajaran agama. Yang ketiga ada pemisahan agama dan negara. Institusi agama tidak boleh mengatur pemerintahan dan sebaliknya. Negara tidak berhak menentukan doktrin atau aturan keagamaan. Dengan prinsip ini, laicite tidak berarti menolak keberadaan agama, melainkan membatasi pengaruh agama dalam ranah publik dan politik agar tercipta kesetaraan bagi semua warga negara. Perkenalkan, nama saya Albani Raidzaim dengan NIM 124. Di sini saya akan membacakan materi tentang penerapan laicite di Indonesia, mungkin atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat karakter dasar negara Indonesia. Indonesia berdiri di atas falsafah Pancasila, dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Negara bukan sekuler murni seperti Prancis, karena agama tetap memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun Indonesia juga bukan negara agama atau teokrasi, sebab negara tidak berdasarkan pada suatu agama tertentu, melainkan menghormati keberagamaan kepercayaan rakyatnya. Jadi posisi Indonesia bisa disebut negara religius pluralis, bukan negara sekuler. 1. Keterlibatan negara dalam urusan agama. Berbeda dengan Prancis yang memisahkan agama dari negara, Indonesia justru menjadikan agama sebagai salah satu pilar sosial. Hal ini tampak dari adanya Kementerian Agama yang mengatur pendidikan agama.
pembinaan umat dan penyelenggaraan ibadah. Negara mengakui 6 agama resmi: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pendidikan agama wajib diajarkan di semua jenjang sekolah. Banyak kebijakan pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama, seperti dalam hukuman perkawinan, hukum waris, serta peraturan daerah yang mengandung unsur syariat atau etika agama. Semua hal ini menunjukkan bahwa agama tidak dipisahkan sepenuhnya dari negara Indonesia. 2. Konteks sosial dan budaya. Selain faktor hukum dan politik, faktor sosial juga penting. Masyarakat Indonesia dikenal sangat religius dan memiliki kehidupan spiritual yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai agama menjadi pedoman moral, sosial, dan budaya. Jika prinsip laicity diterapkan secara ketat, misalnya dengan melarang simbol-simbol keagamaan di ruang publik, kemungkinan besar akan menimbulkan penolakan luas dan ketegangan sosial, karena bertentangan dengan identitas bangsa yang beragam dan menghargai perbedaan. 3. Alasan mengapa laicity tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama mengakui peran Tuhan, sedangkan laicity memisahkan agama dari negara. Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Struktur masyarakat Indonesia multikultur dan religius, sehingga pemisahan agama dari ruang publik tidak realistis. Agama berfungsi sebagai sumber moral dan etika nasional, bukan sekedar urusan pribadi. Makna laicite adalah prinsip sekularisme khas Prancis yang menegaskan pemisahan total antara agama dan negara, serta menuntut netralitas negara dalam urusan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmilia Putri Wulandari dengan NIM 13125000152 dari kelas C. Namun, nilai-nilai laicite dapat diadaptasi. Walaupun tidak dapat diterapkan secara total, prinsip-prinsip dasar laicite dapat diadopsi secara selektif untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan toleransi di Indonesia. Misalnya, 1. Netralitas pemerintah terhadap agama. Pemerintah harus bersikap adil kepada semua agama tanpa diskriminasi, baik dalam kebijakan publik, bantuan sosial, maupun pelayanan administrasi. Yang kedua, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Setiap warga negara berhak memilih agama atau keyakinan yang diyakininya, bahkan termasuk hak untuk berpindah agama. Hal ini sesuai dengan pasal 28E ayat 1 UUD 1940. Yang ketiga, mencegah politisasi agama. Agama tidak seharusnya dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan karena dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan persatuan bangsa. Yang keempat, menegakkan kesetaraan warga negara di depan hukum. Semua warga harus diperlakukan sama tanpa memandang agama ataupun kepercayaan. Prinsip ini juga tercermin dalam pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Jika laicite dapat diterapkan secara murni di Indonesia, maka Kementerian Agama harus dihapus, pendidikan agama di sekolah negeri harus ditiadakan, negara tidak boleh mencampuri urusan ibadah dan pendanaan tempat ibadah. Namun, langkah tersebut akan menimbulkan guncangan besar bagi kehidupan sosial di Indonesia yang berakar kuat pada nilai ketuhanan. Oleh karena itu, sistem Indonesia lebih cocok disebut sekularisme terbatas atau sekularisme religius, di mana negara menghormati dan melindungi agama tetapi tetap berusaha netral dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Maaf jika ada kesalahan kata maupun